Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Perkenalkan, saya Afdalur Rahman, mahasiswa magister program studi pendidikan matematika. Pada video ini, saya akan membahas tentang aliran filsafat apa sajakah yang merupakan anti-realisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme. Dalam perkembangan filsafat matematika kontemporer, terdapat dua keluarga besar pandangan yang secara radikal berbeda dari realisme platonik tradisional. Kelompok pertama adalah aliran-aliran yang masuk dalam anti-realisme dalam ontologi, yang menolak eksistensi objek-objek matematis seperti bilangan, himpunan, dan titik sebagai entitas yang tidak terikat pada pikiran. Kelompok kedua adalah strukturalisme yang memandang matematika sebagai ilmu tentang struktur, bukan tentang objek-objek individual yang berdiri sendiri. Anti-realisme dalam ontologi kontemporer. Para penganut anti-realisme ontologis yang sering disebut nominalis dalam versi radikalnya tidak serta-merta menolak matematika. Sebaliknya, mereka mengakui peran sentral matematika dalam sains, tetapi berusaha merumuskan ulang pemahaman tentang matematika tanpa harus menerima bahwa bilangan, himpunan, atau titik benar-benar ada sebagai entitas abstrak yang independen. Aliran pertama yang menonjol adalah fiksionalisme yang dikembangkan oleh Hartree Field. Bagi Field, objek-objek matematis tidak berbeda dengan karakter-karakter dalam fiksi. Ia memahami bahasa matematis secara harfiah atau pada nilai permukaan. Namun, karena objek matematis tidak ada, maka pernyataan-pernyataan matematis memiliki nilai kebenaran yang kosong. Misalnya pernyataan, semua bilangan asli adalah prima. Secara teknis dianggap benar, karena bilangan asli tidak ada. Konsekuensi penting dalam pandangan ini adalah bahwa nilai kebenaran pernyataan matematis tidak berkorespondensi dengan teorema-teorema matematis. Meski demikian, Field tidak menuntut revisi terhadap praktek matematika yang sudah berjalan. Field berpendapat bahwa hanya ada satu argumen serius yang mendukung eksistensi objek matematis, yaitu argumen indispensabilitas quine. Argumen ini menyatakan bahwa karena matematika indispensable bagi fisika dan fisika itu benar, maka objek-objek matematis harus ada. Field justru berusaha menentukan argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa sains dapat dilakukan tanpa matematika. Sebuah proyek yang ia tuangkan dalam karyanya yang terkenal, Science Without Number. Program Field memiliki dua aspek utama. Pertama, merumuskan versi nominalistik dari teori-teori sains, misalnya teori gravitasi Newton, dengan menggunakan titik-titik ruang waktu dan daerah-daerah ruang waktu sebagai entitas fisik konkret, bukan objek abstrak. Kedua, membuktikan bahwa matematika bersifat konservatif terhadap sains sintetik. Artinya, setiap kesimpulan fisika yang diperoleh dengan bantuan matematika sebenarnya dapat diperoleh tanpa matematika. Dengan demikian, matematika pada prinsipnya dapat ditinggalkan secara ontologis. Aliran kedua adalah konstruksi modalitas yang dikembangkan oleh Charles Chihara. Chihara melanjutkan proyek Russell tentang penjelasan tanpa kelas. Ia berupaya menggantikan pembicaraan tentang himpunan dengan pembicaraan tentang kalimat terbuka, yaitu kalimat yang salah satu term tunggalnya digantikan oleh variabel. Misalnya, alih-alih mengatakan himpunan semua kucing, kita cukup mengatakan kalimat terbuka X adalah kucing. Namun, karena bahasa aktual tidak memiliki kalimat terbuka dalam jumlah yang cukup untuk mewakili seluruh matematika, Chihara menggunakan modalitas. Ia memperkenalkan kuantor konstruktibilitas, yang dibaca mungkinlah mengkonstruksi suatu X sedemikian hingga. Keistimewaan kuantor ini adalah bahwa ia tidak mengandung komitmen ontologis seperti kuantor eksistensial biasa. Dengan demikian, kita dapat membicarakan matematika tanpa harus mengakui objek-objek matematis benar-benar ada. Aliran ketiga digambarkan oleh Burgess dan Rosen melalui dua tokoh stereotip. Nominalis stereotip berfokus pada kesulitan epistemik. Bagaimana mungkin makhluk fisik seperti manusia dapat mengetahui sesuatu tentang rim objek abstrak yang lemah secara kausal?
Ia sering mengacu pada teori kausal, pengetahuan yang menuntut adanya hubungan sebab akibat untuk mengetahui sesuatu. Sebaliknya, antinominalis stereotip yang sebenarnya adalah realis ontologis adalah seorang naturalis yang menolak filsafat pertama dan meyakini bahwa sains memberi kita jalur terbaik menuju kebenaran. Ia membela argumen indispensibilitas Quine dan menuntut agar kaum nominalis memberikan alasan ilmiah untuk menolak objek-objek matematis. Kedua pihak saling mengklaim keunggulan dan membebankan bukti kepada lawannya. Selanjutnya, aliran keempat diwakili oleh Az-Zauni dan Balaguer. Keduanya berpendapat bahwa argumen-argumen filosofis pada akhirnya tidak cukup untuk menentukan apakah objek-objek matematis ada atau tidak. Mereka mengusulkan agar perkara ini dipandang sebagai sesuatu yang transendental. Az-Zauni menekankan bahwa praktek matematislah yang menentukan referensi matematis. Ia mengajukan open-ended family of postulate system yang diambil berdasarkan konsensus komunitasnya. Baginya, ontologi suatu cabang matematika hanyalah perkara tata bahasa. Balaguer bahkan melangkah lebih jauh. Ia menyatakan bahwa hanya ada satu versi Platonisme yang dapat dipertahankan, full-blooded Platonism, dan hanya satu versi nominalisme yang dapat dipertahankan, fictionalism field, dan kedua-duanya sama-sama tidak dapat diruntuhkan. Tidak ada jalan untuk menentukan mana yang benar. Selanjutnya, strukturalisme. Berbeda dengan antirealisme ontologis yang menyangkal eksistensi objek matematis, strukturalisme menawarkan cara pandang yang berbeda. Pada strukturalis, tidak serta-merta menyangkal eksistensi objek matematis, tetapi mereka menekankan bahwa esensi objek-objek itu justru terletak pada relasi-relasinya dengan suatu struktur. Slogan utama strukturalisme adalah, matematika adalah sains tentang struktur. Esensi bilangan 2 bukanlah sesuatu yang melekat pada bilangan itu sendiri secara individual, melainkan posisinya dalam struktur bilangan asli, yaitu sebagai posisi kedua setelah bilangan 0 atau 1, dan sebelum bilangan 3. Serta hubungan-hubungannya dengan semua bilangan lain melalui relasi penerus, penjumlahan, dan perkalian. Bilangan 6 adalah posisi ke-6 dalam struktur yang sama. Dengan demikian, tidak satupun bilangan yang tidak terikat pada bilangan lainnya. Bidang kajian aritmetika bukanlah sekumpulan objek individual yang mandiri, melainkan suatu struktur abstrak tunggal, yaitu pola yang berlaku umum pada setiap kumpulan objek yang memiliki relasi penerus, objek awal yang unik, dan memenuhi prinsip induksi. Untuk memahami strukturalisme, kita perlu membedakan antara sistem dan struktur atau pola. Sistem adalah kumpulan objek konkret dengan relasi-relasi tertentu di antara mereka, sedangkan struktur adalah bentuk abstrak dari sistem tersebut yang menggarisbawahi kesaling keterkaitan antara objek dan mengabaikan ciri-ciri individual yang tidak relevan dengan relasi-relasi itu. Salah satu cara memahami suatu struktur adalah melalui proses abstraksi. Kita mengamati banyak sistem yang berbeda, lalu memusatkan perhatian pada pola relasi yang sama, sambil mengabaikan ciri-ciri khusus pada objek-objek dalam setiap sistem. Dalam strukturalisme, dikotomi tipe token menjadi sangat relevan. Token adalah objek fisik yang dapat diciptakan dan dihancurkan, misalnya goresan tinta berbentuk huruf A. Tipe adalah bentuk abstrak yang sama-sama dimiliki oleh token-token tersebut, misalnya bentuk A itu sendiri. Tipe akan tetap ada meskipun semua tokennya dihancurkan. Dengan analogi ini, sistem adalah token-token dari suatu struktur, sementara struktur itu sendiri adalah tipenya yang abstrak. Secara ontologis, para strukturalis terbagi. Ada yang menganut realism anterem yang berpendapat bahwa universal atau struktur secara ontologis mendahului dan independen dari contoh-contohnya. Ini mirip dengan posisi Plato. Sebaliknya, ada yang menganut realism in re yang mengatakan bahwa universal hanya ada di dalam contoh-contohnya. Kebanyakan strukturalis cenderung ke posisi anterem karena struktur dipandang sebagai sesuatu yang dapat dipelajari meskipun belum pernah atau bahkan tidak pernah diwujudkan secara fisik. Tokoh-tokoh utama strukturalisme antara lain yaitu Paul Benacerraf, Geoffrey Hellman, Michael Resnick, dan Stewart Shapiro. Dengan demikian,
Baik antirealisme ontologis maupun strukturalisme menawarkan jalan keluar dari masalah-masalah epistemik yang dihadapi oleh realisme platonik tradisional. Antirealisme ontologis memilih untuk menolak eksistensi matematis, sementara strukturalisme memilih untuk mendefinisikan ulang pemahaman kita tentang apa itu objek matematis, bukan sebagai entitas individual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai posisi-posisi dalam suatu pola relasional yang lebih luas. Demikianlah pembahasan tentang aliran filsafat yang merupakan antirealisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme. Adapun sumber utama materi pada video ini, yaitu buku Sejarah dan Filsafat Matematika edisi 1 tahun 2014 Universitas Terbuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.